Bro Lut, silakan uh, untuk pimpin Q&A ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Heri. Terima kasih hambanya Pak Nenses Simajuntak. Waduh, luar biasa ini. Ini sesuatu yang baru lagi ini kita dapatkan pemahaman-pemahaman akan simbol-simbol di mana firman Tuhan ya. Saya sungguh diberkati dan saya berharap juga teman-teman diberkati dan bagi hal-hal yang baru tentu terlebih dahulu kita harus membuka hati ya untuk sesuatu yang baru. Karena apa? Anggur yang baru harus diisi di dalam kiribat yang baru. Kalau kita mengisinya di dalam kiribat yang lama, tentu anggur yang baru itu akan mengoyakkan kiribat yang lama. Seperti itu ya. Dan terima kasih Pak Enses. Nah, Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam nama Tuhan. Sebentar kita akan melakukan Q&A, tanya jawab ya, diskusi bersama. Dan untuk 30 menit, 35 menit ke depan, nah saya mungkin seperti yang Pak Heri bilang tadi bahwa akan banyak pertanyaan-pertanyaan ya. Dan saya siapkan ada satu juga pertanyaan dari saya, tapi sebelumnya saya persilakan buat Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan raise hand atau mic-nya di unmute ya. Saya persilakan waktu dan tempat 30 menit ke depan bertanya tentang tema yang saat ini kita dengarkan barusan. Silakan, silakan Bapak Ibu. Oke, untuk menunggu teman-teman terbuka dalam bertanya ya. Saya kembali ingin bertanya lebih jelas lagi Pak Nenses, membuka ya. Tadi saya kurang memahami yang Pak Nenses katakan itu, ikatlah persahabatan dengan Mamon yang tidak jujur. Itu pemahamannya bahwa kita mengikat seseorang dengan menggunakan hukum Taurat yang dimana mereka akan menyadari kesalahan mereka sendiri dan seterusnya. Saya kurang paham Pak Neses. Boleh apa namanya dijabarkan lagi lebih detail lagi atau mungkin lebih lengkap lagi seperti itu. Jadi pada waktu saya jelaskan agak lebih konteksnya ya. Jadi pada waktu itu Tuhan Yesus itu ya mengarahkan memang ikatlah persahabatan dengan Mamon yang tidak jujur itu ya. Oke. Dia bicara bahwa kita itu mengikat persahabatan dengan Mamon, artinya kita mengikat, membawa seseorang itu ya, tidak menentangnya, tapi membawa seseorang itu yang memiliki ketentuan hukum Taurat itu untuk tidak kita tentang, tapi membawa apa? Membawa kepada mereka itu persahabatan, ya kita menyetujuinya gitu. Udah kita setuju aja. Oh ya, oh nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Pakai aturan begini, pakai aturan begitu. Nah, kita ikat persahabatan itu dengan Mamon yang tidak jujur itu. Nah, bendahara ini ya waktu itu mengikat persahabatan dengan Mamon yang tidak jujur itu, yaitu apa? Dia itu apa namanya mentoleransi, lalu mengampuni surat hutang itu dipotong seperti itu. Oke? Nah, itu dia mentoleransi atas apa pelanggaran-pelanggaran hukum Taurat. Mentoleransi seperti itu. Jadi melihat bahwa manusia itu ternyata butuh yang namanya satu pengampunan. Oke? Dan hal inilah yang dituduhkan kepada si bendahara ini bahwa dia menghamburkan harta tuannya. Karena harta tuannya itu adalah segala pelanggaran hukum Taurat yang dilakukan oleh masyarakat ini, orang-orang Yahudi ini. Sudah. Nah, kalau saya mengikat persahabatan dengan memakai Mamon yang tidak jujur, ya, oke, ya sudah saya bergaul dengan A, bergaul dengan B. Nih zaman sekarang ya, di zaman udah kasih karunia ya, zaman penebusan. Oke, seseorang ini anti terhadap kasih karunia, dia masih Taurat sekali gitu, ya. Ya saya katakan bahwa, oh iya, iya, itu yang kamu lakukan tuh hukum Taurat dan segala ketentuan itu. Wah, wajib berpuasa. Itu kalau nggak memberikan perbuatan kena kutuk. Oh iya ya. Iya ya kena kutuk ya. Iya. Iya di Malikin 3 ya, ayat 10 ya. Oke ya. Sudah? Nah, oke, kita mengiyakan ini dalam praktek ya, dalam praktek sehari-harinya ini. Lalu habis itu
kita komunikasi lebih lagi. Kamu suka melanggar nggak? Anda suka melanggar itu nggak? Iya, melanggar. Anda setia nggak dalam memberikan perpuluhan dalam seumur hidupmu, dalam 15 tahun kau kerja? Kamu tahu nggak kalau namanya setia dalam memberikan persepuluhan itu, setia juga memberikan persembahan itu, tahu, jintan, persembahan selasi, dan segala macam. Berarti juga kamu harus berpuasa juga, tahu? Iya, tahu, itu kan semuanya kan aturan-aturan hukum Taurat, tahu? Ah, iya, bersahabat aja. Tapi di hukum Taurat itu kalau satu nggak dilakukan, itu sudah membatalkan semua yang baik yang telah kita lakukan. Itu sih yang ku tahu. Wah, ini kita bicara pahit ya. Wah, kita harus tetap berjuang lakukan. Iya, tapi kan banyak sekali. Kayak hari Sabat. Buktinya hari Sabat kita nggak lakukan di hari Sabtu. Nah, banyak hal gitu. Buktinya kita namanya secara hukum Taurat nggak boleh makan hewan yang daging babi lah, daging B1 lah, segala macam. Jadi hukum Taurat itu banyak sekali ketentuan-ketentuannya kan. Nah, kita nggak ngomong gitu. Nah, kita lihat responnya gitu. Nah, kita bawa atau giring lagi terus kepada segala sesuatu hukum Taurat dan ketentuannya. Mana yang kita tahu, kita sebut-sebutkan aja. Jadi kita ini lagi menjalin persahabatan dengan Mamon yang tidak jujur itu, jalin kan. Nah, sampai semuanya itu teman kita ini merasa lebih banyak lagi terhutang. Oke? Nah, ketika merasa terhutang, kita akan bisa ngobrol. Kalau namanya kita melanggar, kita tidak melakukan ketentuannya itu, jadi gimana dong? Yang menurut kamu, yang kamu tahu. Itu dosa atau tidak? Itu salah atau gimana? Saya sudah coba ke banyak teman. Banyak itu lebih dari 20 ya. 30 lebih gitu. Ya, apalagi yang tanda kutip yang alirannya A gitu kan, alirannya A ya kan. Nah, seperti itu. Ini terakhir saya udah ngobrol yang alirannya A. Amang dia bilang. Amang sudah berapa tahun ikut aliran A? Wah, 30 tahun. Oh ya. Amang pernah nggak tahu bahwa hukum Taurat itu banyak sekali, Amang? Tahu berapa jumlahnya? Ratusan kan? 600-an iya. Tapi tahu nggak, Amang? Yang Amang tidak ketahui, tapi Amang langgar, itu Amang sudah melanggar keseluruhannya. Tahu nggak ketentuan hukum Taurat itu seperti itu? Melanggar satu, dianggap melanggar keseluruhan. Diketahui, iya ya, begitu ya. Ini dalam hati saya, ini ngapain 30 tahun ikut begitu, tapi nggak ngerti-ngerti juga gitu kan. Nah, ya nanti saya bawa lah gembala, ngobrol sama kamu ya. Kita ngobrol-ngobrol gembala saya. Ya silakan bawa. Tapi ketika melanggar, apa yang melakukan? Ya minta ampun sama Tuhan Yesus lah. Karena kan dia sudah mengampuni kita dengan darahnya. Nah, baik begitu. Nah, kalau sudah diampuni dengan darahnya, tahu nggak Amang? Disinilah Amang harus tahu garis besarnya bahwa hukum Taurat itu sudah tidak berlaku lagi segala ketentuan-ketentuannya yang membawa kita kepada pelanggaran-pelanggarannya, yang membawa kita kepada dosa. Sebab segala ketentuannya itu sudah digenapi, diperincikan, mengalami kepada satu perjanjian yang baru. Oh gitu. Iya, perjanjian yang baru itu adalah Kristus itu sendiri. Jadi kalau Amang itu merasa melakukan pelanggaran hukum Taurat lalu minta ampun sama Tuhan Yesus, ya berarti sudah. Sebenarnya Amang itu sudah bingung. Amang itu memegang yang satu, yang hukum Taurat, Amang sendiri memegang kasih karunia. Itu nggak bisa. Nah, kalau dalam hati saya kan saya nggak bisa jelasin. Itulah yang disebut tadi mengabdi kepada dua tuan. Mengabdi kepada Mamon, mengabdi kepada Allah. Itu yang disebut seperti itu. Tapi saya belum jelasin karena agak-agak kurang, nanti dia ngertinya pelan-pelan aja gitu kan. Nah, saya bilang bahwa ingat loh, bahwa ketika kita merasa bersalah melanggar hukum Taurat, kalau kita minta ampun sama Tuhan Yesus, itu tandanya kita itu sudah di zaman kasih karunia. Karena kalau mau melakukan hukum Taurat, maka engkau nebusnya nggak boleh kepada Yesus. Minta tebusannya kepada apa? Kepada bait suci sana. Kau potong itu burung merpati, burung perkutut, kambing, atau sapi, atau lembu. Baru saya sampaikan begitu. Oh iya ya. Oh iya ya. Oh iya ya gitu. Nah, disinilah
membawa orang itu kepada kemenangan, perlahan-lahan diberikan pengertiannya. Begitu Pak Luhut. Ya, terima kasih Pak Nenses. Lengkap dengan implementasinya ya. Ya, saya bersyukur. Terima kasih Pak. Jadi cukup untuk penjelasannya sudah lengkap. Nah, ini saya kasih waktu dan kesempatan buat Bapak Ibu yang mau bertanya. Pak Sipayung, adakah pertanyaan? Mungkin Ada, selalu ada, selalu ada. silakan. Saya suka keterangan itu seluruhnya. Lalu saya simpulkan dalam diri saya, hukum Taurat dengan segala undang-undangnya untuk daging. Ya, Injil dengan segala undang-undangnya untuk roh, begitu saja. Cuma ada pertanyaan yang menggoda. Matius 5 ayat 19-20 bahwa barang siapa yang tidak mengajarkan hukum Taurat, dia menduduki paling rendah di kerajaan Allah, katanya, kurang lebih begitu. Jadi hukum Taurat masih berlaku. Jadi sebenarnya paham saya juga hukum Taurat harus diajarkan. Kebanyakan gereja yang kita kenal mencampur Taurat dengan Injil, sehingga jarang pertumbuhan. Tetapi saya pikir Taurat harus dijelaskan sampai angkat tangan. Begitu angkat tangan baru sodorkan Injil, ini kelepasan. Kalau Taurat tidak ada, dosa tidak ada, hantam saja. Injil juga tidak berarti juga dalam mereka. Tapi kalau disodorkan Taurat dan mereka mati-matian melakukannya, gagal melulu, saya juga ikut gagal di sana. Karena ada hukum yang tertinggi tadi, Pak Nancy saya sodorkan, 613, satu dilanggar selesai semua, ya bangkrutlah. Oleh karena itu, setelah semua bangkrut, ada jalan keluar, Gunung Kalvari, kematian dan kebangkitan Kristus. Inilah Injil kemenangan itu. Tapi itu tidak bisa simsalabim dari si pelebegu langsung ke dalam Injil. Harus Taurat dulu lah. Taurat dulu sampai titik sekian. Baru angkat tangan. Nah, ini dia. Ngaro si palua. Oma si palua. Asai palua itu di sini. Ma oma di soma. Jadi jelas apa? Udah nggak dongol. Ada emak ina. Sekarang agama kita kan agama A. Bukan Arpennya. Tapi bukan Arpen saja. Allah ke sana ke semua. Mengajarkan Taurat sampai hari ini lebih banyak daripada Injil di gereja kita. Entahlah pendapat bapak-bapak yang terhormat. Supaya jangan monopoli waktu, sampai kembali ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Sipayung, terima kasih penjabarannya. Artinya berarti saya simpulkan bahwa ada proses menuju ke dalam kasih karunia. Yes. Menurut Pak Sipayung gitu ya. Nah, bagaimana tanggapan Pak Nenses? Ya, ada proses. Ya. Kita yang simpelnya aja berbicara kalau memang yang disebut hukum Taurat itu ya kita masih lakukan, ya. Kita ini orang-orang merdeka, ya. Yang sekalipun kita tidak memanfaatkan kemerdekaan kita untuk hidup semena-mena, itu kan firman Tuhan katakan seperti itu. Nah, namun respon kita terhadap hukum Taurat adalah, ya, hukum Taurat itu bebas saya lakukan atau tidak lakukan, itu berbicara saya tidak lagi memiliki konsekuensi keterpisahan dengan Allah. Namun konsekuensinya kayak kalau saya melakukan pelanggaran hukum Taurat, memang banyak ya, 613 katanya kan. Ya. Contohnya 10 atau 10 commandment. Ya. Itu 10 perintah. Nah, saya punya risiko hubungan sosial dengan manusia lain. Contohnya, jangan mencuri katanya. Saya curi barang orang. Jangan berzina. Repot kita kan. Ya ditangkap polisi. Begitu aja simpelnya. Ya. Tapi yang dikatakan hukum keterpisahan dengan Allah itu tidak ada lagi. Oleh karena hukum Taurat. Dikatakan, ya kan, hai maut, di manalah sengatmu. Sebab maut itu diperoleh oleh karena pelanggaran hukum Taurat. Namun segala pelanggaran hukum Taurat itu diselesaikan ya dengan hukum kasih karunia, dengan kebenaran kasih karunia itu. Makanya dikatakan, hai maut, di manakah sengatmu?
Nah, makanya juga dikatakan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Nah, apakah itu semuanya, segala sesuatunya? Tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Sekalipun kita harus mengerti juga bahwa ada dosa yang membawa kepada maut, ada dosa yang tidak membawa kepada maut. Ini hubungannya antara hukum Taurat dan Injil. Saya melanggar hukum Taurat, tapi oleh karena saya memiliki Injil kasih karunia, ya, itu tidak membawa saya kepada maut. Namun yang bahaya adalah saya melakukan hukum Taurat, namun merasa dengan melakukan hukum Taurat itu saya anggap, saya buat itu sebagai kebenaran saya di hadapan Allah. Disitulah saya terpisah dengan Allah. Disitulah yang dikatakan dosa yang tidak dapat diampuni. Atau yang disebut juga, kata Tuhan Yesus, ada dosa yang menghujat roh. Dosa mendukakan roh. Itulah yang tidak dapat diampuni. Ya, di ayat yang lain dikatakan kepada dosa itu aku mengatakannya untuk kau tidak berdoa. Kau hanya cukup berdoa, atau yang perlu berdoa itu ketika saudaramu itu melakukan dosa yang tidak mendatangkan maut. Contohnya yang dosa yang melanggar hukum Taurat. Kau doakan temanmu, atau bicara doa itu kau sampaikan pesan-pesan rohani. Janganlah mencuri lagi. Nanti kau bisa ditolak orang, ditangkap polisi, dipukulin. Janganlah kau berzina, itu nggak baik buat tubuhmu, nggak baik buat begini, begono, begitu kan. Nah, itu diperintahkan Tuhan kita untuk kepada saudara kita yang melakukan itu berdoa. Kata berdoa itu sendiri ya memiliki makna ya. Berdoa itu kita berbicara, menyampaikan hal-hal rohani. Ingat loh, Yesus itu Tuhan kita. Mengajarkan kita hidup benar gini. Namun sebaliknya, kalau kepada saudara kita yang melakukan dosa yang tidak dapat diampuni, yaitu yang menentang Injil kasih karunia dengan ngotot, untuk hal itu firman Tuhan katakan, aku tidak menyarankan engkau untuk berdoa atau untuk menasihati, nggak usah. Karena sudah ada Roh Kudus yang menasihatkan dia. Cukup kalau kita sampaikan, ya kita sampaikan aja. Nggak usah kita ngotot ngajar-ngajarkan. Nggak. Kirim video tentang kasih karunia, udah cukup gitu. Karena sekali lagi aku katakan bahwa untuk hal yang seperti itu, kepada saudaramu yang melakukan dosa yang tidak dapat diampuni, ya, itu nggak usah didoakan, pokoknya nggak usah diusilin lagi, karena ada roh yang berurusan dengan dia, roh Tuhan sendiri, seperti itu kurang lebihnya. Terima kasih. Baik, Bang, bagus banget nih penjelasan Pak Nenses.